Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, seputar info malam ini masih berkaitan dengan Harvey Muiz. Setelah Bapak Prabowo memberikan statementnya di suatu acara, dan di sana Bapak Prabowo menyampaikan kegusarannya atas apa yang telah terjadi di masalah hukum, di mana Harvey Muiz mendapatkan vonis hakim 6,5 tahun dengan tuntutan jaksa penuntut umumnya adalah 12 tahun, sedangkan kasusnya adalah uang korupsi dan money laundering sekitar 300 triliun. Ini yang membuat gusar Bapak Prabowo Subianto, presiden kita. Dan akhirnya mendapatkan respon langsung dari Kemenko Polkam Bapak Budi Gunawan, langsung memberikan statement di sana. Bapak Budi Gunawan, coba kita dengarkan statement daripada Bapak Budi Gunawan ya. Terkait dengan hukuman atau vonis yang dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden itu sangat mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat, di mana vonis yang diberikan ini dirasa kurang adil gitu, kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga Presiden sudah memerintahkan juga pada Pak Jaksa Agung untuk melakukan upaya banding terhadap putusan vonis tersebut. Di samping itu, dari Komisi Yudisial juga sedang melakukan pendalaman yang terkait dengan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik atau pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh para pihak, baik itu dalam hal ini tentunya hakim. Demikian yang bisa saya tambahkan. Ya, demikian statement dari Bapak Budi Gunawan selaku Kemenko Polkam, di mana merespon apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto terkait hal yang berkaitan dengan kasus yang dilakukan oleh Harvey Muiz, 300 triliun tapi dengan hukuman cuma 6,5 tahun. Dan tentu dari saat disampaikan juga ini akan merembet ke hakim yang memberikan vonis. Ya, tentunya apalagi kalau kita lihat di drama drama vonis keputusan hakim di pengadilan, terlihat senyuman dari terdakwa yaitu Harvey Muiz bersama istrinya SD. Terlihat ada senyuman di sana. Tetapi senyuman itu bukan hanya Harvey Muiz, tetapi juga ada senyuman dari hakim, yaitu di sana hakimnya ikut tersenyum dan duduk. Ya, seperti itu. Seperti ya kita tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran dan hatinya, tetapi terlihat oleh media kamera, terlihat senyuman memandang Harvey Muiz. Kenapa mesti harus tersenyum? Sedangkan ini adalah vonis. Ya. Nah, ini juga jadi permasalahan di masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia begitu sensitif terhadap hal-hal yang ya karena tidak sebanding dengan uang yang 300 triliun. Coba bayangkan, hanya 6,5 tahun. Ya. Jelas ini membuat gusar masyarakat Indonesia sampai ke telinga Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Prabowo Subianto secara tidak langsung kan itu arahan dan ketegasan, dan akhirnya direspon oleh Bapak Budi Gunawan. Banyak para pakar politisi yang mengomentari hal ini, termasuk adalah Bapak Mahfud MD ikut mengomentari seputar masalah kasus Harvey Muiz. Coba kita dengarkan. 6,5 tahun itu
kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. Ya, saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Lalu tuntutannya hanya 12 tahun. Dengan uang yang tadi 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar. Ditambah satu denda 1 miliar. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210. Lalu ada yang mengatakan, Pak, itu 300 itu kan potensi. Bukan potensi. Itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara. Ya, itulah demikian ya, salah satu politisi Bapak Mahfud MD, karena memang beliau juga pernah jadi Menko Polhukam dulu ya. Jadi memang miris juga ikut merasakan kenapa bisa jadi 6,5 tahun dan kasus-kasus besar, dan ini sekelas daripada Mahfud MD ya. Tentunya sekali lagi bahwa ini berkaitan dengan masalah hakim tentunya. Karena hakimlah yang memvonis. Ya, kita menduga ya, apakah akan ada keterkaitan dengan hakim? Ya tentu sekali lagi ini hanya baru dugaan ya. Apakah ada keterlibatan dari hakim di sana? Kita tunggu saja prosesnya seperti apa. Apakah akan ada pemanggilan atau lain sebagainya? Kita tunggu saja seperti apa. Nah, tapi inilah potret daripada yang berkaitan dengan masalah hukum di Indonesia. Kadang-kadang bisa diperjualbelikan, kadang-kadang tidak sedikit kasus-kasus yang berkaitan dengan vonis hakim banyak yang masuk angin. Ya, sekali lagi tidak sedikit juga ada kejadian-kejadian semacam itu. Apakah ini juga masuk dalam keterlibatan ini dalam suatu proses? Tentunya akan kita tunggu ke depannya seperti apa. Kalau masalah hakim, saya teringat dengan ada satu kasus di Jalan Cagak Subang, di mana ada satu kasus pengeksekusian terhadap ibu dan anak, di mana dilakukan secara begitu sadis, dan vonisnya hanya 20 tahun. Sedangkan di sana disampaikan oleh hakim di kasus Subang ini, namanya kasus Subang ya, itu untuk terdakwanya tidak ada yang meringankan. Satu yang meringankannya adalah dia belum pernah terjerat dalam kasus hukum. Itu saja yang meringankan. Yang lainnya memberatkan karena tidak ada pengakuan sampai detik terakhir. Tetapi vonisnya cuma 20 tahun. Padahal 2 nyawa telah habis di sana. Ya. Kembali lagi ke masalah hakim. Ya, sekali lagi ini putusan hakim. Yang jelas sudah ada perhatian dari Bapak Presiden, juga dilanjuti oleh Kemenko Polhukam Bapak Budi Gunawan, dan bagaimana nanti selanjutnya kita tunggu saja ya, bahwa segala sesuatu halnya kalau memang ada berkaitan dengan masalah tindak kecurangan, maka di zaman Bapak Prabowo ini akan dihabisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.